semangat pagi buat siswi kami kelas 11 TKKR. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai PTK. Nah, apa itu PTK? PTK adalah perawatan tangan, kaki, dan kuku, dan rias wajah khusus dan kreatif. Nah, di sini pembelajarannya akan Ibu share di channel YouTube ini. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas apa sih itu perawatan tangan, kaki, dan kuku. Nah, di sini akan Ibu jelaskan. Kamu perhatikan baik-baik slide yang sudah Ibu share di YouTube ini. Nah, selain itu Ibu akan menjelaskan tentang mendiagnosa. Nah, kalau diagnosa berarti kamu sudah paham ya, karena di kelas 10 kemarin kamu sudah mempelajari apa itu diagnosa dan bagaimana mendiagnosa kuku, kaki, dan tangan. Nah, di sini akan Ibu review kembali bagaimana cara kita mendiagnosa untuk perawatan tangan, kaki, dan kuku. Kamu simak baik-baik ya. Pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai menerapkan perawatan tangan, kaki, dan kuku. Nah, di video ini Ibu hanya fokuskan di perawatan tangan dan kuku dulu ya. Kalau untuk perawatan kaki ini hanya teknik mendiagnosanya, dan di proses kerjanya nanti agak sedikit berbeda dengan perawatan tangan dan kuku. Perhatikan videonya ya. Berikut kompetensi dasar yang kamu pelajari di semester ini. Ini harus kamu perhatikan dan harus kamu kuasai di semester ganjil ini. Pembahasan pertama di sini Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian perawatan tangan dan kaki. Mungkin kamu pernah mendengar ya apa itu manikur dan pedikur. Nah, manus ini artinya tangan, pes itu artinya kaki. Jadi kura itu adalah merawat. Jadi manikur itu adalah perawatan tangan dan kuku. Sedangkan pedikur adalah perawatan kaki dan kuku kaki. Nah, sekarang apa itu diagnosa? Mungkin kamu sudah tahu ya apa itu diagnosa. Ini sudah kita bahas loh di kelas 10. Nah, di sini akan Ibu jelaskan kembali. Diagnosa itu adalah identifikasi mengenai sesuatu. Kebetulan kita membahas mengenai manikur dan pedikur. Nah, setelah itu kita sudah tahu apa itu diagnosa. Sekarang apa sih tujuannya? Nah, tujuannya yang pertama yaitu untuk mengetahui jenis kulit tangan dan kuku. Yang kedua, supaya kita mengetahui kosmetik yang akan kita pakai. Yang ketiga, supaya kita tahu kelainan-kelainan yang ada di tangan dan kuku. Nah, di sini akan kita bahas apa sih yang termasuk diagnosa untuk perawatan tangan. Nah, yang pertama itu adalah jenis kulit tangan. Nah, kalau jenis kulit tangan berarti kamu sudah paham ya. Yang pertama itu adalah normal. Apa sih ciri-cirinya? Nah, ciri-ciri kulit tangan normal itu adalah segar, bagus, kenyal, dan tidak bercacat. Nah, kamu perhatikan di gambar, kamu sudah tahu ya apa itu jenis kulitnya. Benar. Nah, ini adalah jenis kulit tangan yang kering, di mana ciri-cirinya yaitu kusam, keriput, bersisik halus, dan tampak tipis. Mungkin kamu sudah tahu ya jenis kulit tangan yang berjenis kering ini. Nah, kalau yang terakhir, benar, ini adalah jenis kulit tangan berminyak. Nah, kalau berminyak kamu juga sudah tahu ciri-cirinya. Ciri-cirinya yaitu tampak mengkilat, tebal, kasar, dan kelihatan lengket. Nah, itu dia ketiga jenis kulit tangan yang akan kamu diagnosa pada saat kamu melakukan perawatan tangan. Yang kedua itu adalah bentuk tangan.
Nah, cara menentukan bentuk tangan ini yang kamu perhatikan adalah bentuk mulai pergelangan tangan sampai dengan ujung jari, tetapi tidak termasuk panjang kuku yang dipelihara. Nah, ini ibu kasih gambar. Yang pertama, A itu adalah besar, yang B itu adalah sedang, C panjang, dan D kecil. Yang ketiga, bentuk jari tangan. Nah, ini gambar yang pertama, ini adalah jari besar, yang kedua kecil, yang ketiga panjang, gambar keempat pendek, dan terakhir runcing. Nah, yang keempat kita ke bentuk kuku. Kalau bentuk kuku kamu sudah tahu ya semuanya. Nah, bentuk kuku itu ada 4. Yang pertama itu adalah persegi, bulat, oval, dan runcing. Nah, kamu bisa perhatikan gambarnya, setiap gambar itu berbeda ya. Nah, yang kelima, kamu harus tahu kelainan yang ada pada tangan dan kuku model kamu. Nah, gambar yang pertama apa ya? Nah, benar, itu adalah pembuluh darah timbul. Jadi pembuluh darah ini terdapat pada punggung tangan yang menonjol berwarna kebiru-biruan atau kemerah-merahan. Nah, yang kedua itu adalah tumbuh bulu pada lengan. Nah, kalau gambar yang ini apa? Nah, benar, ini adalah telapak tangan kasar. Nah, caranya ini dapat diraba di permukaannya ya. Nah, kalau ini kamu sudah pasti tahu. Nah, ini adalah kapalan. Nah, seperti gambar yang di slide, ini adalah keringat yang berlebihan. Nah, ini telapak tangannya tampak basah karena keringat. Nah, gambar yang kedua itu adalah kuku rapuh. Itu kuku yang mudah patah, terbelah, dan mudah robek. Nah, kalau gambar ini namanya kuku berbintik-bintik putih yang disebabkan karena udara yang masuk ke dalam zat tanduk kuku atau luka pada dasar kuku. Nah, ini kuku bergaris melengkung melintang. Biasanya ini berhubungan dengan penyakit dalam ya, atau disebut juga dengan Biollines. Yang berikut ada pterygium, yaitu pertumbuhan kuku ke depan dari kulit kuku yang melekat pada dasar kuku. Gambar yang kedua adalah anonsia, yaitu suatu keadaan yang dibentuk sejak lahir atau kerusakan pada matriks kuku. Kalau gambar ini namanya onychia, yaitu kuku menjadi buram, permukaan tidak rata, dan terjadi rasa sakit. Biasanya ini terjadi peradangan pada kuku. Nah, gambar yang kedua paronesia atau cantengan. Biasanya ini peradangan pada jaringan sekitar kuku. Nah, penyakit onycholisis ini terjadi karena lempeng kuku yang lepas dari palungan kuku atau nail bed. Nah, yang terakhir hangnail. Hangnail ini adalah pelepasan sebagian kulit yang membatasi kuku. Ini bisa kamu perhatikan ya tanda panahnya. Nah,
cukup sekian pembelajaran hari ini. Tugas kamu yang pertama, kamu membuat lembar diagnosa sesuai dengan item-item yang sudah Ibu share di slide yang tadi. Nah, jadi itu kamu tulis tangan yang rapi. Nah, tugas kamu yang kedua, kamu tonton video yang ada di atas ini. Ya, video itu mengenai bagaimana cara melakukan perawatan tangan. Jadi harus kamu perhatikan mulai dari persiapan area kerja, persiapan pribadi, persiapan pelanggan, proses kerjanya dari alat, bahan, kosmetik, semuanya harus kamu perhatikan. Nah, tugas kamu yang kedua tadi itu adalah membuat lembar job sheet. Nah, untuk lembar job sheet-nya nanti akan Ibu share di Classroom. Kamu hanya tinggal mengisi sesuai dengan video yang sudah kamu tonton. Nah, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.